Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ali Yasin Akilah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks hikayat untuk anak SMA kelas 10 sederajat. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks hikayat. Baik, secara bahasa, kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Dalam pengertian lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hikayat adalah karya sastra lama dari Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi, secara singkat, teks hikayat merupakan sebuah karya sastra lama yang berasal dari Melayu, yang biasanya itu temanya istana sentris atau tentang kerajaan-kerajaan, tentang tokoh-tokoh sakti dan kekuatan gaib. Baik, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks hikayat. Dalam teks hikayat ada 3 kaidah kebahasaan yang sangat melekat. Yang pertama, ada konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata hubung yang bisa menghubungkan dua satuan bahasa, baik yang sederajat maupun tidak. Menurut KBBI, temporal adalah hal yang berhubungan dengan waktu. Maka dari itu, dapat kita pahami bahwa pengertian konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Dengan kata lain, konjungsi temporal bisa disebut juga dengan konjungsi urutan waktu. Nah, teman-teman, pada teks hikayat, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal. Kita semua tahu bahwa konjungsi ini merupakan sebuah kata hubung yang bisa menghubungkan dua satuan bahasa. Dan konjungsi ini banyak sekali ragam jenisnya. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, intrakalimat, antarkalimat, dan lain sebagainya. Tapi konjungsi yang melekat pada teks hikayat adalah konjungsi temporal. Baik, selanjutnya, fungsi konjungsi temporal. Sesuai dengan pengertiannya, konjungsi temporal memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menghubungkan kalimat majemuk, baik yang sederajat maupun tidak sederajat. Itu adalah fungsi umum dari sebuah konjungsi ya teman-teman. Lalu, fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan urutan waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis konjungsi temporal. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua jenis, yakni konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat yang dijelaskan sebagai berikut. Konjungsi temporal sederajat. Pada konjungsi temporal sederajat, konjungsi bersifat setara. Artinya, konjungsi ini ditempatkan pada tengah kalimat. Dengan kata lain, konjungsi menjadi penghubung di kalimat majemuk setara. Perlu diketahui bahwa konjungsi temporal sederajat ini tidak bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Adapun contoh konjungsi temporal sederajat antara lain yaitu ada kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya adalah perutnya masih saja terasa sakit padahal sebelumnya ia sudah diobati oleh tabib minggu lalu. Nah, kata sebelumnya pada kalimat tersebut merupakan konjungsi temporal sederajat. Lalu selanjutnya ada konjungsi temporal tidak sederajat. Berbeda dengan konjungsi temporal sederajat, konjungsi temporal tidak sederajat ini menghubungkan beberapa kalimat majemuk bertingkat dan atau majemuk setara. Jenis konjungsi ini pun bisa diletakkan di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat.
Adapun yang termasuk dalam contoh konjungsi temporal tidak sederajat antara lain, pertama ada ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Contoh kalimatnya adalah, sejak kemarin, istana ini diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kata sejak di sini merupakan adalah konjungsi temporal tidak sederajat. Lanjut yang kedua, majas. Majas ini merupakan sebuah unsur kebahasaan dalam teks hikayat yang sangat melekat. Apa sih yang dimaksud dengan majas? Majas adalah gaya bahasa dalam suatu sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna dan perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif ataupun berupa kiasan. Ketika mengiaskan sesuatu dengan menggunakan majas, gaya bahasa kita pun menjadi lebih indah dan lebih hidup. Suasana hidup itu membuat pembaca atau pendengar ikut merasakan emosi yang ingin kita ungkapkan. Majas sering ditemui pada karya sastra, seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Meski begitu, ada pula yang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Nah, teman-teman, majas yang digunakan dalam teks hikayat adalah majas perbandingan. Jadi, majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau mengomparasi antara satu objek dengan objek yang lain. Majas yang termasuk majas perbandingan ialah alegori, metafora, metonimia, simile, antonomasia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Jadi di dalam majas perbandingan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada majas antonomasia. Majas antonomasia biasanya digunakan dengan nama atau gelar yang secara umum merepresentasikan seseorang atau sesuatu yang lebih spesifik. Majas ini seringkali digunakan untuk menyampaikan suatu ide atau perasaan secara implisit atau memberikan efek khusus dalam teks. Contoh, si kecil bermain dengan riang. Kata si kecil pada kalimat ini merupakan majas antonomasia. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Hiperbola merupakan majas yang mengandung unsur exaggeration atau pembesaran. Gaya bahasa ini digunakan saat kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan tak masuk akal untuk disandingkan sebagai perbandingan. Contoh, tangisan sang putri terdengar hingga langit ketujuh. Rasa hingga langit ketujuh merupakan sebuah majas hiperbola, karena nggak mungkin suara tangisan itu bisa sampai terdengar ke langit ketujuh. Terus yang ketiga ada majas simile. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian majas simile adalah pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi kemudian dianggap mengandung arti yang hampir sama. Majas simile juga membandingkan dua hal secara langsung, tetapi bukan dengan wujud yang sama. Perbandingan pada majas simile berfokus pada sifat atau karakter. Biasanya, majas simile dinyatakan dengan eksplisit dengan menggunakan kata bagai, bagaikan, bak, laksana, seperti, serupa, dan semisal. Contoh, Puan mencari-cari Tuan bak kesetanan. Kata kesetanan pada kalimat tersebut merupakan majas simile. Yang terakhir, unsur kebahasaan dari teks hikayat yang terakhir adalah kata arkais. Nah, untuk informasi teman-teman, kata arkais ini merupakan salah satu unsur kebahasaan yang sangat melekat pada teks hikayat. Jadi teman-teman bisa tahu apakah teks ini merupakan teks hikayat atau bukan. Kalian bisa melihat apakah isi dalam teksnya itu mengandung kata arkais atau tidak. Jadi, secara etimologi, kata arkais berasal dari bahasa Yunani yang bermakna
sebuah masa yang lebih awal dan tidak dipakai lagi, atau sesuatu hal yang memiliki ciri khas kuno atau antik. Jadi secara ringkas, kata arkais merupakan kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan lagi. Hal ini disebabkan kosakata arkais dianggap sudah ketinggalan zaman dan kuno. Anggapan tersebut muncul karena bentuk kata dalam kosakata arkais sudah tidak umum lagi ditemukan dalam bentuk percakapan sehari-hari. Namun, di sisi lain, kosakata arkais kerap kali digunakan dalam karya sastra lama seperti khayal. Contoh kata arkais seperti hatta yang artinya lalu, syahdan yang artinya selanjutnya, jangat yang artinya keranjang, langis yang artinya punah, dan maharana yang artinya perang besar. Nah, teman-teman pasti kan belum pernah kan, atau jarang sekali mendengar kata-kata hatta, syahdan, jangat, langis, dan maharana. Karena kata-kata tersebut merupakan kata-kata arkais atau kata-kata yang sudah kuno. Mungkin sekian materi unsur kebahasaan teks hikayat pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.